Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang internet, media digital dan sosial. Di sini ada saya Salih Putri Utami, ada rekan saya Melisa, Eki dan Ferdi. Pertumbuhan internet. Sekarang ada hampir 2 miliar pengguna internet di seluruh dunia dan pertumbuhannya sejak tahun 2000 sangat mengejutkan. Nah, internet itu telah mengubah pembelian media tidak seperti media dimanapun yang ada di masa lalu. Pertumbuhan yang luar biasa pesat seperti sekarang ini itu didorong oleh beberapa faktor, termasuk perubahan kebiasaan media dari generasi muda dan kemampuan media digital itu sendiri. Selain itu, ada juga meningkatnya keinginan konsumen dan informasi yang sekarang dapat memperoleh dengan mudah. Terus kecepatan dan juga kenyamanan memperoleh informasi tersebut serta kemampuan untuk mengontrol apa dan berapa banyak yang diterima, kemudian memiliki daya tarik yang besar. Tujuan komunikasi yang ingin dicapai perusahaan. Di sini tuh ada 8 poin. Yang pertama, ciptakan kesadaran. Iklan di web dapat berguna dalam menciptakan kesadaran organisasi serta penawaran produk dan layanan spesifikasinya. Nah, kesadaran organisasi ini dapat juga disebut sebagai kesadaran perusahaan. Nah, iklan media massa ini mungkin lebih berguna untuk tujuan seperti ini, mengingat jangkauan yang lebih luas dan juga biayanya itu kayak lebih rendah, lebih murah. Karena contohnya orang-orang yang ada di TV, orang-orang TV akan dengan senang hati untuk mengingat atau lebih mudah dalam mengingat. Nah, penelitian ini tuh telah menunjukkan bagaimana keefektifan TV untuk mengarahkan pengunjung ke situs web. Nah, karena itu perusahaan mapan atau perusahaan yang besar itu lebih memiliki penciptaan dan juga meningkatkan kesadaran sebagai tujuan utama perusahaan mereka. Yang kedua ada ciptakan minat. Nah, ini tuh dapat dilakukan dengan mengunjungi web untuk menghasilkan minat dari konsumen. Nah, contohnya kunjungan ke redbull.com. Nah, ini tuh akan menunjukkan bagaimana sebuah situs tersebut itu dapat digunakan untuk menghasilkan minat. Nah, situs Red Bull tersebut menyediakan berita, streaming langsung, video dan lainnya dari dunia Red Bull. Tujuan dari situs ini tuh seperti menciptakan minat yang akan membawa pengunjung kembali untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk, dan di dalam situs Red Bull tersebut tentu saja digunakan untuk menjual barang-barang yang Red Bull sediakan. Selanjutnya yang ketiga ada menyebarkan informasi. Nah, salah satu tujuan utama penggunaan web adalah memberikan informasi yang mendalam tentang produk dan layanan perusahaan. Nah, yang memiliki situs web itu telah menjadi kebutuhan karena semakin banyak pembeli, itu perusahaan berharap bahwa akan memiliki situs yang memberi mereka informasi terperinci tentang penawaran, jaminan, lokasi toko dan juga sebagainya kepada konsumen. Dan yang keempat ada buat gambar. Banyak situs web dirancang untuk mencerminkan gambar yang diinginkan yang ingin ditampilkan oleh perusahaan tersebut. Seperti contoh dari situs www.nickwater.org itu merupakan contoh yang sangat baik dari situs web yang digunakan untuk membangun gambar. Nah, pengunjung atau konsumen itu dapat mendapatkan perasaan yang baik tentang kepedulian perusahaan air terhadap kemanusiaan atau sesama manusia. Nah, menariknya lagi, salah satu kesulitan dalam pemasaran tradisional adalah kesulitan menciptakan citra merek di internet. Sementara itu, beberapa dari perusahaan telah berhasil. Nah, yang lain tidak memiliki nasib atau tidak berhasil, baik dan menyadari bahwa strategi pencitraan merek dan penciptaan citra harus secara khusus disesuaikan dengan media. Selanjutnya yang kelima itu ada ciptakan merek yang kuat. Nah, internet itu sebagai bagian dari program komunikasi pemasaran terintegrasi yang dapat menjadi alat yang berguna untuk pencitraan merek. Contohnya di situs Red Bull tadi itu telah menggunakan situsnya atau sebagai bagian integral dari kampanye IMC yang berfokus pada citra, yaitu Red Bull Gives You Wings, yang dimana Red Bull memposisikan dirinya sebagai merek yang didedikasikan untuk kegembiraan dan juga keberanian melalui olahraga motor, bersepeda, selancar, dan juga seluncur salju. Berita dan video serta sponsor musik dan acara, Red Bull merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang telah menemukan jawabannya seperti
untuk menggambarkan persepsi diri perempuan dan cara orang lain melihatnya berdasarkan deskripsi yang perusahaan DAF berikan tanpa pernah konsumen itu atau yang melihat itu tidak melihatnya. Nah, dalam waktu kurang dari sebulan, video viral tersebut itu memperoleh lebih dari 114 juta tampilan atau viewers dan juga menjadikan iklan yang paling banyak ditonton. Pesan merek yang dibawa ke seluruh dunia oleh DAF yang mengupload video dalam 25 bahasa ke 33 saluran YouTube resminya menjangkau pelanggan di lebih dari 110 negara. Dari video tersebut, itu DAF dapat menghasilkan hampir 3,8 juta share di bulan pertama online. Tidak hanya itu, dari video tersebut, DAF berhasil menambahkan 15.000 pelanggan baru ke saluran YouTube DAF selama 2 bulan berikutnya. Nah, yang ke-8, ini ada pertimbangan keuntungan. Banyak pemasar percaya bahwa internet adalah media yang efektif untuk mencapai tujuan komunikasi seperti pertimbangan atau evaluasi. Nah, contohnya tuh blog dan juga papan diskusi itu dapat dianggap sangat berguna untuk memberikan informasi dalam mengevaluasi produk dan merek. Contohnya penggunaan mommy blogger dan haulers, remaja serta influencer pemasar telah menjadi strategi pemasaran yang ampuh yang digunakan oleh H&M, JCPenney, Dove, Taylor, dan T-Max dan juga banyak lainnya. Selanjutnya, jenis media kaya yang meliputi yang berikut ini ada 3, yang pertama iklan online, yang kedua video online, yang ketiga website film. Yang pertama iklan online. Sama seperti iklan televisi tradisional, iklan online lebih sering muncul di internet. Beberapa dari iklan ini muncul sebelum konten yang dicari pengguna, seperti itu. Dan yang kedua ada video on demand. Video on demand ini terdiri dari klip video berbagai aktivitas hiburan yang mencakup iklan atau bersponsor yang juga tersedia melalui internet. Yang ketiga, website film berfitur film pendek yang dibuat oleh pengiklan seperti yang dibuat oleh Jaguar dan Runway adalah contoh kode web di mana perusahaan membuat konten
yakin tentang bagaimana menggunakan media tersebut secara taktis dan bagaimana mengukur keefektifannya. Seperti itu. Ini ada media sosial paling populer. Yang pertama adalah Facebook. Jaringan sosial terbesar Facebook memiliki lebih dari 1,4 miliar pelanggan di seluruh dunia, mencakup 6 benua dan 100 negara, yang mengatakan bahwa mereka mengunjungi situs tersebut setiap bulan. Seperti halnya individu dapat memiliki perusahaan juga dapat dengan memasang informasi tentang perusahaan dan atau tentunya foto, promosi, acara, berita, dan sebagainya. Facebook juga memungkinkan iklan yang dapat ditargetkan ke kumpulan pengguna. Facebook berdasarkan data demografis dan geografis serta minat dan aktivitasnya. Nah, yang kedua ada Twitter, adalah jaringan mikroblog, jaringan sosial online yang memungkinkan penggunaan mengirim dan menerima pesan berbasis teks, tweet hingga 140 karakter. Pada saat penulisan ini, Twitter sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah karakter yang diizinkan menjadi 10.000. Seperti Facebook, Twitter memiliki daya tarik internasional dengan basis terbesar di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Lebih dari setengah dari semua perusahaan yang menggunakan media sosial dalam rencana pemasaran mereka menggunakan Twitter. Mengingat temuan bahwa 50% dari semua pengguna mengikuti merek di Twitter dan cenderung membeli dan merekomendasikan mereka yang mereka ikuti kepada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Instagram dan Snapchat. Yang pertama, Instagram. Nah, ini sejauh media sosial tumbuh paling cepat adalah Instagram, di mana berbagai foto online dan situs jejaring sosial memungkinkan pengguna untuk mengirim dan mengedit gambar dan membagikannya di berbagai jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Tadi berbagai industri di seluruh dunia ini telah membuat
dengan fakta bahwa ia sangat mobile friendly, terutama dengan fitur video vertikal, dan disukai serta dianggap menyenangkan oleh milenial. Nah, perusahaan tersebut sekarang sedang bereksperimen dengan komponen e-commerce-nya. Selanjutnya ada Pinterest dan LinkedIn. Nah, di Pinterest ini adalah situs web berbagi foto bergaya speedboat yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola koleksi gambar berbasis tema seperti acara, webinar, dan lainnya. Nah, pilihan memiliki 9,3 juta dan video Pasus memiliki 21 juta view seperti itu. Nah, pada saat yang sama ini merek kecil yang mungkin ada Orabus itu memiliki penjualan online atau offline berhasil menarik produknya kategori terbesar seperti Walmart sebagai hasil dari video YouTube yang sangat sukses sekarang itu. Nah, selanjutnya ada media sosial tambahan meskipun ini
pribadi, terutama yang bergerak dalam bidang bisnis ke bisnis pasar. Kemudian ada hubungan masyarakat di internet. Internet merupakan media yang berguna untuk melakukan aktivitas hubungan masyarakat. Banyak situs mencurahkan sebagian konten mereka untuk kegiatan hubungan masyarakat, termasuk penyediaan informasi tentang perusahaan, kegiatan filantropisnya, laporan tahunan, dan banyak lagi. Pemasaran langsung di internet. Diskusi tentang pemasaran langsung dan internet mendekati topik dari dua perspektif, yaitu penggunaan alat pemasaran langsung untuk tujuan komunikasi dan ada e-commerce. Kemudian di sini ada mobile, ada peran seluler dalam proses IMC, dan ada kekurangan mobile. Di peran seluler dalam proses IMC itu ada beberapa contoh spesifik dari mobile yang sukses di tahun 2019. Ada industri mobil yang telah menemukan pemasaran melalui mobile efektif di seluruh corong pembelian. Kemudian ada dana periklanan yang dialokasikan untuk penelusuran mobile yang akan terus meningkat karena pemasaran bahwa penelusuran di perangkat ponsel cerdas dan tablet sedang meningkat. Dan di sini ada kekurangan seluler, ada tantangan kreatif, waktu berbagi, dan jangkauan. Di metrik internet ada 3 macam, yakni ada ukuran audiens dan ukuran efektivitas, ada tindakan khusus internet, dan ada tindakan tradisional. Yang di ukuran audiens dan ukuran efektivitas ini ketika industri internet pertama kali mengembangkan ukuran efektivitasnya sendiri. Masalah dengan langkah-langkah ini menyebabkan tingkat adopsi yang lebih lambat oleh pembeli media tradisional. Kemudian ada tindakan khusus internet. Salah satu keuntungan yang dirasakan dari internet adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas komersial. Dan ada tindakan tradisional, yaitu selain tindakan khusus internet, perusahaan menggunakan sejumlah tindakan pemasaran dan komunikasi tradisional. Kemudian yang terakhir ada keuntungan dan kelemahan dari internet dan media digital dan sosial. Di keuntungan ada 10 macam, yakni target pemasaran, kebebasan, kemampuan interaktif, akses informasi, potensi penjualan, kreativitas, exposure, kecepatan, melengkapi IMC dan ketepatan waktu. Dan di kelemahan ada 5 macam, yaitu masalah pengukuran, berantakan, potensi penipuan, privasi, dan iritasi.